Assalamualaikum kawan. Ketemu lagi dengan channel Rafiq Efradi. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kawan karena kawan sudah like Rafiq Efradi dan berkomentar di Rafiq Efradi. Nah, saya doakan kawan-kawan semuanya sehat semua dan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Di sini kawan, kita lihat dulu sawit yang berumuran 3,5 tahun. Sebentar lagi mau panen kawan. Mau panen sawit dan mau nyemprot. Coba kita lihat dulu ya kawan. Oh, itu buahnya kawan. Udah mulai banyak masak ini. Itu udah masak juga itu kawan. Palingan sekitar 1 minggu lagi kawan kita mau panen. Ini berumuran 3,5 tahun nih kawan. Coba kita lihat yang sana kawan. Udah banyak masak belum? Kita lihat yang ini. Enggak, ini kawan. Udah banyak ini. Oh, ini udah masak nih kawan. Tuh. Ini mau mupuk lagi nih kawan. Karena udah waktunya kita mupuk nih kawan. Tuh. Bisa kita zoom ya. Tuh kawan. Nanti udah kita pupuk, baru kita lanjut ke semprot kawan, nyemprot. Tuh bisa kawan lihat, tuh udah masak tuh kawan. Banyak. Nih. Udah masak nih. Udah dimakan tikus tuh. Coba kita kontrol yang di ujung sana. Terus sampai ke ujung sana itu kan. Tuh kan. Kita zoom ya kan. Tuh. Ini ada 600 batang nih kawan. Batangnya nih kawan. Tuh. Tapi yang 3,5 hektar itu udah seperti ini semua nih kawan. Nih, udah masak nih kawan. Yang 3,5 hektar itu kawan. Yang 2,5 hektar itu kawan. Itu masih ini kawan, masih kecil kawan, masih umur 2 tahunan. Karena kemarin itu nanamnya enggak ini. Tidak. Ada yang bekelang itu nanamnya kemarin kan. Bekelang, ada yang jaraknya 1 tahun lebih kawan. Karena kami kemarin tuh masih nunggu bibit. Bibit itu yang kami kesemayang kemarin kan masih banyak kecil ini. Jadi takut kena hamanya kami kemarin kawan. Hamanya di tikus kawan. Tikus sama babi. Itu kemarin itu akhirnya nunggu bibit dulu kawan. Nunggu bibit besar. Minimal bibit itu kawan udah berat di sini 4 kilo kalau amannya kawan. Kalau udah 4 kilo baru kita tanam kawan. Beratnya udah 4 kiloan baru kita tanam. Itu udah sebesar paha tuh kawan. Ini udah masak nih kawan. Udah banyak nih kawan masak nih. Alhamdulillah. Ini nggak lama lagi nih mau panen. Sawitnya sampai ke ujung sana kawan. Ini pas yang sawitnya. Tuh buahnya udah bersih tuh kan. Kalian lihat tuh. Ini udah waktunya kita mupuk lagi nih kawan. Mupuk. Udah hitungan mupuk kawan. Jadi kita harus mupuk dulu.
sudah kelang 2 minggu baru kita nanti kita semprot nih kawan. Tuh kawan, sampai ke ujung tuh kawan. Kalau masih dini seperti ini kawan, kita harus jaga sawitnya kawan. Unsur haranya kita harus penuhi. Tuh kawan, udah banyak masa tuh kawan. Tuh. Ini ada 3 ini. Satu lagi. Itu udah merondol. Jadi kalau lagi umur 7 tahun itu udah 3 tahun ke atas sampai 7 tahun 8 tahun itu harus dijaga kawan unsur haranya. Unsur haranya kita jaga. Kalau yang ini belum dikendaki buah kawan, tapi udah berbuah, udah 2 tahun lebih. Itu mau dibuang semua itu nanti buahnya itu kan banyak tuh. Karena masih kecil. Itu pondok satu kawan. Pondok sini ada 2 nih kawan. Karena lebar lahan ini. Di ujung sana nanti ada tuh pondok. Kita lihat buahnya yang ini. Nah itu kawan. Itu ada 1 tuh yang masak. Banyak full ini kawan. Tuh, ini yang masaknya. Ini udah masuk di pemupukan kawan. Baru kita kasih unsur haranya kawan. Tuh. Biar batangnya terjaga besar dan buahnya besar. Ini bibit dora ini kawan. Namanya bibit dora. Sana kawan. Kita zoom ya. Aduh. Tuh kawan, coba kita lihat yang ini kawan. Udah masak belum? Yang ini. Wah, udah masak nih kawan. Tuh. Kalau sawit jenis dora itu nggak bisa dibohongi, dia bersih kawan. Buahnya montok bersih. Tuh. Dia kawan, kalau sawit dora ini kawan, kalau masih umuran 3 tahun ke atas sampai ke 8 tahun seperti inilah buahnya kawan. Itu ada 2 tuh masaknya kawan. Buahnya full. Tapi kalau udah 8 tahun buahnya paling 6, 4, 3. Itu udah masak juga tuh kan. Ada 2, 1, 3 tuh kan. Satu lagi. Kalau 8 tahun itu 5. 6 buahnya. Kalau umur 8 tahun 4. Kalau 6 itu paling banyak itu kawan. Tapi buahnya kawan berat. Buahnya berat kawan. Tuh, ujung sana itu kawan. Tuh kawan. Kita zoom tadi. Ini yang 2 tahun kawan. Kemarin kakak saya ini lupa buang. Masih sibuk karena kebun tuh banyak. Gak sempat dibuangin. Kalau 2 tahun ini kita harus buang dulu kawan. Yang disuruh buah karena kita mengambil kondisi batang kawan. Oh itu udah masak tuh kawan. Biarlah dulu batangnya biar bagus. Itu buahnya kawan. Kawan lihat itu udah masak tuh. Ini ada 2 ini masak. Karena kita mengejar
pokok batang kawan. Menghindari batang dulu, mengimbanginya. Nanti setelah 3,5 bulan baru kita merawat buah kawan. Udah setinggi 0,5 meter seperti ini kawan, baru kita merawat buah. Itu udah bersih buahnya, itu ada 2 tuh. Baru bersih kawan buahnya nanti kalau kita udah dibuangin. Ini kawan, ini buahnya udah masak tuh, ada 1 tuh, itu buahnya banyak tuh. Kebun sawit itu nggak repot kawan, pengurusannya tidak banyak pengurusannya kawan. Kalau udah ada hasil seperti ini tuh, buahnya udah bersih tuh kawan. Bisa kawan lihat, kita zoom tuh buahnya. Bersih kan. Sawit itu minta yang gulma itu kawan, itu harus dibersihkan. Kita kasih pupuk tahunan namanya itu kawan. Itu namanya pupuk tahunan. Kalau kita main pupuk ini, pupuk ini tukang ganggu sapi. Pak De, mantap Pak De. Mantap. Kalau masih kecil baru kita, itu namanya pupuk dasar. Kita mainkan pupuk dasar. Tapi sebelum main pupuk dasar, tanah kita harus sterilkan dulu. Itu kawan. Yang sterilkan dengan membunuh zat asam. Zat asam itu harus kita bunuh. Sudah zat asam kita bunuh kawan, barulah kita mainkan pupuk dasar seperti tai ayam. Udah tai ayam, tai sapi. Nah itu kawan, di bawah 1 tahun kita kendalikan pupuk dasar dulu kawan. Nah ini yang umur 2 tahunan ini kawan, masih kecil. Kita kendalikan dulu yang namanya pupuk dasar. Pupuk dasar itu pupuk kandang. Itu penyuburannya luar biasa kawan. Bagus sawitnya. Tuh yang masih muda itu kawan. Kita zoom ya. Jadi itu luar biasa kawan, pengendaliannya itu. Jadi kalau sudah 1 tahun kawan kita mainkan pupuk dasar, 1 tahun sudah kita rawat tadi, barulah kita mainkan pupuk tahunan. Pupuk tahunan apa itu kawan? Kawan bisa lihat di internet. Kalau pupuk akar itu apa yang tahunan? Kalau pupuk batang apa yang tahunan? Kalau pupuk buah apa yang tahunan? Bisa kawan lihat di internet. Tuh kalau pengendalian sawit masih dini, masih kecil, susah ya. Nah, seperti ini kawan. Kalau kemarin ini banyaknya ini kawan. Itu udah masak tuh kan. Sebelahnya udah masak nih. Kalau kemarin kawan, masih kecil kemarin ini di pupuk dasar semua ini. Belum pupuk kimia belum. Tapi nah ini satu lagi pondok kawan. Di bawah batang
mangga. Tadi kan satu tadi yang di ujung kan, ini ada satu lagi. Nah, kenapa kawan? Lahan ini lebar. Jadi sawit itu nggak banyak permintaannya kawan. Jadi perawatan seperti itulah. Sampai ujung sana. Tuh. Kawan lihat. Kita sudah kasih seperti itu, barulah sawitnya itu bagus kawan. Nih, kita lihat nih. Ini kondisi sawitnya ini di daratan nih kawan. Tuh buahnya kawan. Ini ada berapa ini? Bisa kawan lihat tuh. Ada dua yang ini udah masak nih kawan. Tuh. Sampai ujung sana. Tuh sampai situ tuh. Punya. Itu jauh tuh kawan. Tuh. Seperti inilah kawan sawit itu. Harus dibersihkan. Itu buahnya kawan. Buahnya semuanya udah keliling. Kalau masih kecil seperti inilah kawan. Buahnya keliling. Kalau yang ini meledak ini kawan, buahnya kawan. 1 hektar itu kawan, kalau sawit orang seperti ini itu paling minim di 800 kilo 1 hektar itu. Itu per 2 minggu itu kawan. Seminim-minimnya itu kawan. Tuh lihat buahnya kawan. Tuh lihat. Dia makan tikus nih. Tuh. Tuh. Kalau 1 hektar itu kawan, tembusnya di 1 ton. 1 ton 200 kalau sawit dora. Tapi kalau tanera paling hasilnya di per 2 minggu itu 600 kilo kawan. Paling banyak. Seperti itulah. Tidak masuk dia sampai 1 ton itu. Ini kawan, buahnya langsung bersih kalau dora kawan. Bisa kawan lihat. Tuh. Tuh. Ini udah ketinggian semeter nih kawan. Itu udah mulai. Udah bersih. Tengok ini kan, ini udah ada nih, udah ada yang masak nih. Nih, masak nih, bisa dipanen nih nanti. Kalau di Bengkulu ini kawan, kalau sawit potensinya bagus sawit sama karton. Kalau untuk berkebun di daerah Provinsi Bengkulu, karet sama sawit itu nggak ada lawan itu kawan, bagus. Itu ada daerahnya itu kawan. Tuh kawan bisa lihat. Ini buahnya nih kawan. Kawan bisa lihat bilang pokok itu hampir berbuah semua kawan. Yang ini sekitar 2,5 tahun belum sampai nih kawan. Beda sama yang tadi kawan. Ujung sana. Kalau kawan mau lihat, nggak bakalan diragukan kawan. Kalau kita sudah mainkan kimia, sampai di sana itu kawan, sawitnya.
kawan, lihat tuh. Itu dulu kawan, kita pasang dulu ini ya kawan. Jadi kita perawatan itu kawan harus diutamakan kalau sawit. Kita nggak pala nanggung nggak ngurus sawit itu kawan. Saat kita mau tidak repot kawan. Jadi kawan, kalau sawit itu kawan, tanaman tua seperti sawit ini atau karet, itu yang pertama kalau di bawah 1 tahun itu kawan, kita usahakan dulu namanya pupuk kandang. Pupuk kandang itu kotoran tai ayam atau kotoran tai sapi atau kambing. Itu selama di bawah 1 tahun. Itu kalau pakai pupuk itu luar biasa kawan. Itu namanya pupuk dasar. Tapi sebelum kita ngasih pupuk dasar itu kawan, ada baiknya kita sterilkan dulu tanah, pH tanah. Kita mainkan pupuk pembunuh zat asam tanah. Itu sangat dianjurkan oleh orang PPL. Sudah kita kasih pupuk pembunuh zat asam tadi, barulah kita kasih pupuk yang namanya pupuk kandang. Kalau tidak pupuk kandang itu kawan, kalau bagusnya sama jangkos seperti tandan-tandan sawit itu sudah dikelola oleh pabrik, itu kita beli, kita semaikan di bawah pohon sawit atau karet. Itu sudah diratakan, itu nanti tanahnya bagus. Udah itu tanamannya bagus kawan. Dan pula itu kawan, sudah 1 tahun itu kawan, baru namanya kita masuk di pupuk kimia. Kalau sudah main pupuk kimia itu kawan, batang sawit itu seperti diembus kawan, cepat kali besarnya kawan. Jadi 3 kali lipat putarannya kawan. Itu durasi itu kawan, waktu kita sudah musim penghujan itu ada deretan penghujan itu di dalam per 1 bulan itu ada 6 kali atau 5 kali. Coba kawan lihat gimana reaksi pupuk kimia. Kalau pupuk kimia itu memang luar biasa tuh kawan. Nah itulah yang dinamakan itu pupuk tahunan kawan. Pupuk tahunan itu yang bernama kimia kawan. Itu baru pupuk tahunan. Kalau pupuk kandang itu kawan, saya jelaskan lagi sama kawan. Bukan saya mengajari, karena ini kami pengalaman, dan bukan saya menggurui kawan. Kalau pupuk kandang itu kawan, sistemnya cuma 4 bulan 3 bulan. Dia cuma menyuburkan sedikit, bukan seperti pupuk kimia yang tahunan kawan. Nah jadi kawan, coba kita lihat yang di ujung sana nanti. Ini yang berumuran 2 tahun 2 tahun setengah. Kalau yang di sana tadi kawan, itu udah umur 3 tahun setengah lebih itu kawan. Nah ini kawan, ini ada yang sebelah ini, itu kita bisa lihat itu dikasihnya pupuk dasar tuh kawan, tapi bukan media tai ayam, bukan media tai sapi, bukan media tai kambing, tapi dengan jangkos. Jangkos itu kawan, itu bekas tandan sawit. Kalau kami bilang, orang Bengkulu bilang itu jangkos. Coba kita lihat kawan. Gimana? Ini kawan, jangkos kawan. Yang inilah aku bilang itu jangkos itu kawan. Ini sangat bagus ini kawan untuk sawit. Karena kenapa nih kawan? Nih. Karena sawit itu masih kerdil. Tapi kalau mau melihat efek jangkos ini, pupuk kandang ini sama aja pupuk kandang nih kawan. Kawan mau lihat itu reaksinya, coba kita lihat batang yang itu dengan batang yang itu. Kalau sudah dikasih pupuk jangkos, boleh kawan buktikan. Ini
kawan. Ini bukan sampah nih kawan, ini memang disengaja ini kawan, biar sawitnya bagus. Nah ini kawan, baru umur 2 tahun ini, itu buahnya udah banyak tuh. Nah ini mau dibuangi ini kawan, padahal pokoknya masih kecil kan. Itu kawan bisa lihat buahnya udah banyak tuh. Tuh, bisa kawan lihat tuh. Bukan lain, bukan main buahnya. Itu mau dibuang itu kan. Coba kita lihat yang itu kawan, gimana reaksinya dengan pupuk jangkos. Padahal baru 2 tahun. Duh, inilah pupuk jangkos kawan. Nah, itu kawan, udah mulai berkeris. Itu mau dibuang semua itu nanti kawan. Itu kawan. Bukan main lagi. Kita zoom ya kawan. Jadi kita pasang dulu ya kawan. Jadi itulah kawan, kekuatan pupuk tadi kawan. Itu kita lihat tadi kawan, sudah sampai ujung sana, ujung sana. Jadi saya sini ucapkan terima kasih banyak kawan sudah mengikuti RPF Radi, sudah mengasih like RPF Radi, sudah berkomen di RPF Radi. Nah, di sini tanpa dukungan kawan-kawan, saya bukanlah siapa-siapa kawan. Nah, jadi kawan, inilah yang bisa saya terapkan untuk kawan-kawan yang pemula untuk nanam sawit. Aku harapkan kawan bisa sukses seperti kawan-kawan kami yang di Bengkulu, seperti saya ini sudah menghasilkan sawit kawan. Salam petani sawit sukses, mantap.